Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Muhammad Ijraya MPD, Direktur Politeknik Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, ingin kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Politeknik Batu Licin. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kita Kabupaten Tanah Bumbu, masyarakat Tanah Bumbu, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sangat bersyukur dan bangga terhadap keberadaan Politeknik Batu Licin ini. Karena keberadaan Politeknik Batu Licin ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang mengelola sumber daya alam yang ada di Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan ini khususnya, yang sangat luar biasa. Justru itu tentu kita sangat berterima kasih kepada pencetus pendiri dari Politeknik Batu Licin ini. Dalam hal ini adalah pertama, pada awalnya itu Yayasan 69, kemudian berubah menjadi Yayasan Wahana Intelektual Indonesia yang menaungi Politeknik Batu Licin ini, yang perjuangannya dimulai pada tahun 2014 ketika mengurus izin operasional sebagai sebuah landasan legalitas Politeknik Batu Licin untuk bisa beroperasi dengan baik. Kemudian masa perjalanannya menerima mahasiswa mulai tahun 2015 sampai 2016, dan pada tahun 2017-2018 kita sempat jeda tidak menerima mahasiswa karena pada saat itu ada rencana pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dalam ini Kementerian Perindustrian, ingin mendirikan Politeknik Negeri di Kabupaten Tanah Bumbu. Namun sampai tahun 2018 itu tidak terrealisasi, sehingga kita kembali menerima mahasiswa pada tahun 2019 dan hingga sekarang. Dan alhamdulillah perkembangan pertumbuhan Politeknik Batu Licin setelah kita pindah di Maming One Resident ini terlihat sangat pesat ya, karena fasilitasnya cukup memadai dibandingkan dengan kampus lama yang terkesan sangat kecil dan tidak mungkin untuk kita mengembangkan sebuah perguruan tinggi dengan hanya ada fasilitas yang kita lihat paling itu ada 3 ruko. Di tempat ini, di tempat yang baru ini, di Maming One Resident ini, kita mendapatkan 13 ruko. Jadi ada 10 ruko yang di sebelah kanan ini di sini ruang kuliah, kemudian ruang kantor, segala pelayanan administrasi dan pelayanan kerja, pelayanan perkuliahan ada di sini. Kemudian di ruko di sebelah yang agak lebih besar itu, di sana ada ruang aula, workshop dan studio gambar serta ruang kuliah praktek. Kita bersyukur bahwa fasilitas ini yang setelah kita dapatkan infrastruktur prasarana ini yang mengakibatkan bisanya kita untuk mengembangkan layanan Politeknik Batu Licin. Sehingga dari tahun 2019 kita hanya memiliki 81 mahasiswa. Sekarang di tahun 2024 ini kita sudah memiliki mahasiswa 421. Ini tentu sebuah perkembangan, percepatan, akselerasi perjuangan kawan-kawan bersama dengan yayasan dalam rangka membenahi, mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Politeknik Batu Licin ini berjalan dengan baik. Kira-kira itu gambaran yang berkaitan dengan masa-masa perjuangan kita.
Ke depan tentu kita berharap bahwa Politeknik Batu Licin ini bisa berkembang pesat, maju, dan bisa setara dengan perguruan tinggi lain yang ada di Kalimantan, khususnya yang berada di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, karena Politeknik Batu Licin ini salah satu dari layanan yang ada di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, atau istilah dulu itu Kopertis Wilayah 11. Kita berharap bahwa dengan dukungan yang luar biasa dari yayasan dan perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan kita di Kabupaten Tanah Bumbu ini, dengan kerjasama yang kita lakukan baik kepada pemerintah, pihak dunia usaha, dunia industri, dan lembaga-lembaga pendidikan lain, maka Politeknik Batu Licin ini kita harapkan ke depan menjadi Politeknik Batu Licin yang unggul, yang maju, yang tentu saja ini merupakan sebuah investasi daerah dan investasi nasional dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang tentu saja karena berkaitan dengan teknik dalam rangka mengelola sumber daya alam yang luar biasa yang kita miliki baik di Kabupaten Tanah Bumbu maupun di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Kita berharap bahwa semua kita bertanggung jawab terhadap pengembangan dan kemajuan Politeknik Batu Licin ini. Kita semua aware terhadap lembaga ini dan kita bangga, dan mari bersama-sama kita dukung proses pengembangan kemajuan Politeknik Batu Licin ini baik secara infrastruktur, program, dan berkaitan dengan hal-hal lain yang tentu saja sangat kita harapkan dalam rangka pengembangan Politeknik Batu Licin ini. Politeknik Batu Licin ini memiliki 4 program studi. Program studi pertambangan terakreditasi baik, program studi alat berat juga terakreditasi baik, program studi manufaktur terakreditasi baik, dan juga program Politeknik perkapalan juga terakreditasi baik. Begitu juga lembaganya, Politeknik Batu Licin juga sudah terakreditasi dan juga akreditasinya baik. Tentu dengan legalitas ini menjamin kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan di Politeknik Batu Licin ini benar-benar legal, benar-benar berstandar nasional. Jadi bukan sesuatu atau lembaga pendidikan yang tidak jelas legalitasnya. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kepada kita semua, saya berharap dukungan dan supportnya dan doa kita semua, mudah-mudahan Politeknik Batu Licin ini bisa berkembang, maju, dan menjadi salah satu politeknik yang unggul di Kalimantan Selatan atau di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.